Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, selamat siang menjelang sore kakak-kakak semuanya. Apa kabar semuanya, Kak? Sehat. Ya, sehat. Alhamdulillah sehat, Kak ya. Baik, pada kesempatan ini kita mulai pertama yaitu kegiatan tatap maya yaitu di ruang virtual, kegiatan ruang orientasi yaitu PKG PJOK, yaitu kegiatan diseminasi kegiatan PKG PJOK 2024. Pada kesempatan ini sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu Kak ya. Kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita ada yang non muslim sini Kak? Muslim semua Kak? Kayaknya mungkin muslim semua Kak ya. Nah, sesuaikan aja doanya ya, doa masing-masing Kak. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik kakak-kakak semuanya, pada kesempatan ini ruang pertama kita, pertemuan tatap maya kita. Jadi di dalam PKG PJOK ini kita tegur sapa yaitu dengan bahasanya kakak-kakak ya. Makanya saya dari kemarin kakak-kakak. Kenapa dibilang harus kakak-kakak? Karena kita ini di dalam kelas tuh tidak ada yang membedakan umur. Mungkin ada kakak di antara kita, ada yang lebih tua dari kita atau yang ada mungkin yang muda dari kita. Jadi kita menyapa itu dengan kakak seperti itu Kak. Jadi pada kesempatan ini kita akan mulai kegiatan orientasi pada sore hari ini. Kita pada hari ini kita 2 JP kayak 2 JP itu sekitar 90 menit Kak, 90 menit ke depan. Jadi kita mulai tadi 15.05 Kak ya, 15.05. Mungkin kita akan selesai nanti sekitar jam 16.30 lebih kurang Kak. Siap Kak ya? Siap. Oke, baik Kak. Di sini Kak saya screenshot. Saya screen dulu. Apa nampak Kak di tampilan layarnya semua? Kelihatan Pak. Tampak. Kelihatan Kak. Oke, baik kakak-kakak semuanya. Ini kelihatan semua Kak? Kelihatan. Nampak Kak ya? Baik, pada kesempatan ini kita sebelum kita mulai kegiatan pada sore hari ini, kita membuat kesepakatan bersama dulu Kak. Pada saat mulai ruang virtual itu, pada saat mulai Zoom-nya, pertama nyalakan kamera, lalu mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, kemudian selanjutnya memaksimalkan fitur chat. Kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Dan yang terakhir adalah gangguan teknis adalah itu hal wajar. Misalnya mana tahu ada di antara kakak-kakak semua aja ada yang terlempar karena ingat jaringan juga Kak. Nanti kalau sudah misalnya terlempar keluar, silakan masuk lagi Kak. Paham Kak ya semuanya? Baik, pada kesempatan ini izinkan saya screen dulu. Pada sore hari ini kita akan yaitu orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK, itu PKG PJOK 2024. Baik, selamat datang Bapak Ibu peserta PPKG PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.
Baik, sebelum kita mulai lanjutkan, kita alangkah baiknya kita perkenalkan diri dulu Kak ya. Mungkin kakak-kakak nanti bisa membuat di chatnya. Ya ada apa Kak Tri Sumarti, ada resen tuh. Kak Tri Sumarti. Oke baik, kita lanjutkan. Pada kesempatan ini kita akan memperkenalkan, tuliskan nama Bapak atau Ibu di kolom chat. Kemudian sertakan nama benda yang bisa atau bisa benda hidup atau benda mati yang dapat menggambarkan diri kakak-kakak, kemudian jelaskan apa alasannya. Contohnya seperti nama, kemudian peserta dan nama benda, kemudian alasannya. Mungkin bisa silakan dituliskan kakak-kakak di kolom chat kita. Waktu kita 10 menit Kak ya untuk perkenalan pada kesempatan ini. Silakan Kak. Ya, sudah beberapa orang. Silakan nama Kak, nama satu benda. Nama peserta, lalu nama benda. Benda apa yang Kakak yang ada di pikiran Kakak. Lalu alasannya apa? Baik itu benda mati ataupun benda hidup. Baik, di sini sudah ada Kak Wahyudi Ismatullah, itu dia menuliskan laptop. Kemudian ada Kak Rinaldi, yaitu bendanya handam. Handam. Selanjutnya ada lagi Kak Muhammad Sani, yaitu bola, karena bola itu bola di situ ada saya. Oke. Selanjutnya ada Kak Penny menuliskan pena tadi ya. Pena karena pena berguna untuk apapun sampai habis tinta penanya. Selanjutnya ada Kak Saddam Hussein ikan. Selanjutnya ada Kak Saiful Rahman, yaitu HP, karena dapat berkomunikasi dengan semua kalangan. Kemudian ada lagi Kak Yesi, air. Air itu mengikuti aliran. Dan yang terakhir ada Kak Rinaldi lagi membuat alat yang digunakan adalah menulis kaligrafi Al-Quran. Kemudian ada lagi Kak Usni Tamrin, tempat kerja. Baik kakak-kakak semuanya, pada kesempatan ini mari sama-sama kita jelaskan, kita dengarkan sama-sama mungkin dari Kak Penny Nurhayati. Silakan Kak. Perkenalkan diri dulu Kak. Halo Kak Penny. Halo Kak Penny. Dengarkan suara saya. Ya, kalau tidak kita pindah pertanyaannya itu kepada Kak Sani. Silakan Kak Sani. Sebutkan, perkenalkan diri dulu Kak. Kita saling sebelum memulai ini kita harus saling kenal Kak ya. Pada kelas Kak. Halo. Ya, silakan Kak. Saya. Ya, silakan Kak. Nama saya Muhammad Sani SPD. Ya Kak. Saya kerja di SD 1 Bandar Selana.
Ya Kak. Kemudian mata yang diampu adalah PJOK. Ya Kak. Itu hobi Lalu? saya adalah sepak bola. Oke. Main sepak bola Kak. Ya kemudian Kak Sani itu kenapa Kakak pilih bola tadi? Ya, gambaran kepala tuh memang bola Pak. Istilahnya mana bola di situ ada saya. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak. Ya, Baik, sama-sama. baik selanjutnya kita dengarkan dari Kak Saiful Rahman. Silakan Kak. Baik Kak, Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Rahman, bertugas di SMP Negeri 3 Bandar Laksmana Kak. Ya Kak. Mata Kemudian? pelajaran yang diampu PJOK. Kemudian Kak. Ya Kak. Kemudian benda yang Kakak pilih tadi apa Kak? Benda yang saya pilih tadi HP Kak. Karena dengan HP kita dapat berkomunikasi dengan kalangan semua orang, terutama dengan orang tua dan keluarga. Oke, baik. Baik Kak, terima kasih luar biasa. Oke, terima kasih Kak. Baik, kita dengarkan lagi mungkin dari perkenalan dari kakak-kakak Kak Wahyudi Ismatullah. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Ismatullah. Ya, Kak. Saya mengajar mata pelajaran PJOK. Ya. Tempat tugas mana Kak? Apa Pak? Tempat Apa, Kak? tugasnya Kak? Tempat tugasnya Kak? Tempat tugas saya SDN 19 Talang Mandau Pak. Oke, Kak. SDN 19 Talang SDN Mandau. 19 Talang Mandau. Oke, baik Kak. Jadi kemudian benda yang Kakak pilih tadi apa Kak? Laptop. Ya, alasannya apa Kak Kakak memilih laptop tadi Kak? Gambaran dari diri Kakak tadi itu laptop Kakak pilih. Kira-kira apa penjelasannya? Penjelasannya barang yang bisa digunakan untuk apapun, misalnya seperti saat ini Zoom ini, ataupun untuk pekerjaan dan lain sebagainya. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak. Baik, selanjutnya mungkin dari siapa lagi kita pilih Kak ya? Kita kalau nggak kenal nih, tak tahu dari mana nih Kak. Coba dari Kak Yesi. Hadir Kak Yesi? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Suhaira. Ya. Ngajar di SD Negeri 2 Bandar Laksamana. Benda yang Kakak pilih tadi apa Kak? Tadi Kakak memilih air tadi Kak? Ya, karena dengan air kita dapat mengikuti apa saja alirannya. Baik, berarti kita tuh semuanya bisa kemana saja Kak ya? Ya, bisa Oke. mana saja. Oke Kak, luar biasa. Terima kasih Kak Yesi. Sama. Oke. Baik, coba selanjutnya yang belum ini. Silakan perkenalkan diri dari Kak Sadam Hussein. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadam Husin, tempat ngajar sekarang di SMP 2 Negeri 2 Bandar Laksmana. Kemudian kenapa saya memilih ikan? Sebenarnya saya mau membuat joran pancing gitu Pak sebenarnya. Pancing, iya betul. Karena dengan kegiatan pagi sampai sore mengajar untuk pemulihan energi berikutnya untuk hari esok dengan salah satu dengan
dengan cara memancing. Iya. Berarti hobi kakak ya. Hobi Ya. kakak mungkin dari mancing ikan kak ya. Ya. Oke, baik kak. Terima kasih kak. Ya, Pak, sama-sama. Selanjutnya dari Kak Penny tadi. Kak Penny belum lagi tadi. Kak Penny Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kak. Kak Tri ya, silakan Saya kak. di Sumantri, Ya. tempat Ya kak. Baik kak, suaranya terputus mungkin karena gangguan jaringan. Ya, terima kasih Kak Tri Sumantri. Selanjutnya Kak Penny Nur Hayati. Ya, Adik? Pak. Oke, Ya. silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Waalaikumsalam. semuanya. Sore, Kak. Perkenalkan, nama saya Kak Penny dari SD Negeri 3 Talang Wandau. Ya, silakan. Kemudian yang benda yang Kakak pilih tadi? Benda yang saya pilih, Pak, pena. Pena. Kenapa pena Kak? Karena pena itu kalau diisi, kita bisa menggunakannya untuk apapun. Dan setelah habis, kita bisa mengisi kembali tinta tersebut. Oke Kak. Baik Kak, terima kasih Kak Penny. Sama-sama, Pak. Baik, selanjutnya coba dari apa yang belum lagi nih Kak? Kak Saiful. Kalau apa silakan yang belum Kak. Rasain aja Kak, yang belum. Ya Kak Rinaldi. Oke, baik Kak. Silakan Kak. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kan nama saya Rinaldi, saya berasal dari SDN 16 Talang Mondau. Saya tadi menulis benda itu handam karena memang selain menjadi guru saya adalah salah satu kaligrafer yang ada di MTQ di daerah sini, ya seperti itulah. Iya. Baik Kak, terima kasih Kak. Berarti Kak Rinaldi ini mungkin punya bakat selain dari bidang olahraga Kak ya. Luar biasa Kak. Oke, ya yang terakhir ini ada Kak Sri Mahyuni. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mahyuni. Saya berasal dari SDN 9 Bandar Laksmana. Kenapa saya memilih MOS? Karena MOS itu bisa bergerak mengarah kemana saja, Pak. Oke, baik Kak. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, tadi Kak Sri Mahyuni memilih MOS ya. Jadi MOS itu bisa mengendalikan arah panah yang ada di laptop atau di komputer ya Kak ya. Itu maksudnya Kak kan. Baik, terima kasih Kak. Ada lagi yang kakak-kakak yang belum menyempatkan memperkenalkan diri? Pak Dedi belum tuh Pak, Pak Dedi. Kak Dedi, oke, baik silakan Kak Dedi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Prayetno. Tempat tugas saya SD Negeri 10 Bandar Laksmana. Benda yang saya pilih itu badminton. Ya. Kenapa saya pilih badminton? Karena badminton itu hobi saya. Oke. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih banyak Kak Dedi. Baik kakak-kakak semuanya sudah semua memperkenalkan diri. Ya mungkin saya belum juga sempat memperkenalkan diri, ya lupa saya sendiri sebagai fasilitator daerahnya. Baik, sebelum kita lanjutkan, perkenalkan nama saya Doni Hamdan. Saya bertugas di SD Negeri 2 Bukit Batu.
yaitu tempatnya di Pakning atau di Sungai Pakning. Mungkin kakak-kakak sudah pernah atau sering kemari Kak ya. Baik, kita lanjutkan Kak materi kita selanjutnya, yaitu agenda kita pada kesempatan pada hari ini, yaitu pertama yaitu kita ada 2 JP kayak ada 2 materi, yaitu materi orientasi program PKG PJOK itu selama 45 menit, dan selanjutnya nanti dilanjutkan dengan modul 1.1 tatap maya itu satu JP yaitu selama 45 menit. Kemudian kita sudah pertama 10 menit tadi sudah memperkenalkan fasilitator dan peserta. Selanjutnya nanti ada pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian selanjutnya 5 menit adalah pengantar lakukan modul 2.1. Lanjut kemudian pemetaan harapan dan kekhawatiran. Yang kelima ada kesepakatan kelas. Kemudian yang terakhir ada perkenalkan fasilitator sudah tadi dan peserta. Kemudian dilanjutkan dari modul 1.1 yaitu tatap maya. Selama 5 menit itu ada pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian ada waktu 15 menit kita melakukan refleksi, mengapa refleksi, dan tindakan rutin dan tindakan refleksi. Selanjutnya selama 10 menit itu ada apa itu refleksi, dan kemudian 7 karakteristik pada praktik mengajar reflektif. Yang kemudian yang menit ke-10 terakhir analisis cerita, dan yang kelima terakhir kita akan refleksi dan akan melakukan foto bersama. Baik kakak-kakak, selanjutnya tujuan dari sesi materi orientasi program PKG PJOK ini, yang pertama fasilitator dan peserta saling mengenal. Kemudian peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Yang keempat, yaitu peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Baik, kakak selanjutnya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Baik, kakak semuanya bisa menjawab di kolom chat atau kita dapat berdiskusi dengan fasilitator. Silakan kakak semuanya. Menurut kakak-kakak semuanya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah kita? Silakan Kak. Silakan tulis di chatnya atau di kolom chatnya. Itu apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah kita? Jadi kita sebagai guru PJOK, kita sehari-hari kita mengajar PJOK, baik itu mungkin dari kelas 1 atau dari kelas 2 atau dari sampai kelas 6, mungkin di tingkat SMP ada dari kelas 7, ada dari kelas 9 dan kelas 8. Mengapa, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah kita?
Silakan Kak. Baru 5 orang yang menuliskan jawabannya. Sudah Kak semuanya sudah membuat jawabannya? Oke, silakan mungkin dari kakak-kakak agak ada yang ingin menanggapi atau memberikan jawaban. Silakan raise hand Kak jika ada yang bisa. Ulangi lagi pertanyaannya, Kak. Baik Kak, itu di layar sudah nampak Kak di layar Kak pertanyaannya. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah kita Kak? Menurut kakak-kakak semuanya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah kita? Baik Kak, silakan kalau ada yang ingin memberi tanggapan, silakan raise hand Kak. Oke Pak, Ya, saya silakan. dari Baik, silakan. Negeri 3 Talang Mandau. Ya, silakan Kak. Kebetulan saya tadi belum sempat juga mengenalkan diri. Ya. Menurut saya kenapa PJOK diadakan di sekolah? Ya. Ya. Untuk mengetahui bakat minat siswa itu di dalam olahraga. Untuk mengembangkan dirinya di bidang olahraga. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak Usni. Baik, ada yang lain Kak sebelum kita review semuanya ya silakan dari Kak Rinaldi. Baik Pak, Ya. sedikit dari saya. Ya. Tujuan kita adakan pelajaran PJOK di sekolah adalah pertama, bukan hanya mengembangkan fisik aja, tapi mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan anak-anak secara keseluruhan. Dan kita dapat mengetahui apa kemampuan anak dalam bidang olahraga sehingga mereka bisa berprestasi. Karena berprestasi bukan hanya dalam belajar sains saja, melainkan olahraga juga bisa. Oke. Baik Kak, terima kasih dari Kak Rinaldi. Mungkin ada dari kakak-kakak yang lain.
Baik, terima kasih atas tanggapan dari Kak Renaldi dan Kak Usni Tamrin tadi sudah menanggapi. Baik, di sini mungkin dari ada tanggapan kakak-kakak semuanya, yaitu dari Kak Sri Mahyuni, menurut saya tujuan untuk mengembangkan minat anak dalam olahraga. Kemudian ada lagi dari Kak Penny, tujuannya adalah dari PJOK itu untuk membantu anak tumbuh sehat dan melatih kemampuan sosialnya. Kemudian selanjutnya ada dari Kak Saiful, membuat siswa aktif, bergerak, dan bahagia dalam proses kegiatan belajar. Dari Kak Yesi, untuk mengembangkan minat bakat serta kesehatan jasmani, bukan hanya kesehatan fisik anak. Kemudian dari Kak Sadam, tujuannya adalah dapat mengurangi tindakan-tindakan menyimpang dan tidak adanya tumpang tindih dengan pelajaran lain. Dari Kak Sani, yaitu meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan kebiasaan hidup sehat sejak dini, membantu murid belajar pentingnya olahraga dan berolahraga yang benar memenuhi kebutuhan ruang gerak murid. Dan yang terakhir ada Kak Wahyudi, yaitu meningkatkan kebutuhan jasmani atau membiasakan pola hidup saja. Baik, pada jawaban semua kakak-kakak semuanya ini banyak yang mungkin menanggapi menurut kakak semuanya itu pada tujuannya adalah pada prestasi ya kak semua ya. Kemudian ada juga dari yaitu mengingat dari sosial atau dari sisi mental ya, tapi dia bertujuannya untuk kita meningkatkan atau mengetahui bakat serta minat yang ada pada peserta didik kita atau di siswa kita yang ada di sekolah. Baik kakak-kakak, kemudian selanjutnya, apakah betul PJOK untuk prestasi? Nyatanya itu di Asian Games itu 40 tahun terakhir dari tahun 1982 hingga 2018 itu grafiknya tidak stabil. Mungkin pada saat 2018 mungkin di peringkat 5, kemudian ada di peringkat 10 dan peringkat 15 hingga menurun di 2006, selanjutnya hingga 2018 di peringkat 1. Jadi data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan atau perkembangan jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Baik, selanjutnya kakak-kakak semuanya, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Menurut kakak semuanya, hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing di daerah Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan? Mungkin di lingkungan kita, mungkin kalau kita perhatikan kalau olahraga ini hanya hiburan itu biasanya pada event atau pertandingan-pertandingan olahraga ya kak ya. Mungkin ada baik itu sepak bola atau bola voli dan lain sebagainya. Kemudian, apakah betul Kak PJOK untuk kebugaran? Kenyataannya beberapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagian kerja bakti dan waktu bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Tentunya biasanya kalau kegiatan di sekolah kita, mungkin pada saat kegiatan gotong royong atau kegiatan bersih-bersih, tentunya setelah kegiatan tersebut kita akan mungkin mengeluarkan keringat atau dapat menyehatkan badan. Tentunya tidak. Tentunya di dalam kegiatan kebugaran tersebut dapat tercapai dengan pembelajaran PJOK. Seperti itu Pak ya. Kemudian selanjutnya tantangan utama PJOK ini yang pertama krisis identitas. Kesulitan mengidentifikasi siapa diri kita, kemudian dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Krisis arahan.
tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of world child. Dan selanjutnya adalah krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi atau terlalu banyak tujuan dan terlalu banyak capaian. Itu menurut dari Lawson 2018. Selanjutnya kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik atau tujuan utama PJOK itu mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogik dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Selanjutnya, PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak, yaitu ada involving, engaging, having fun, dan enjoying, yaitu bersepeda, atau misalnya dalam kegiatan goes dan sebagainya. Selanjutnya, perkembangan pembelajaran PJOK yaitu kondisi saat ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Kemudian kondisi saat ini praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Yang kondisi yang diharapkan adalah pembelajaran untuk semua peserta didik. Kemudian kondisi yang terakhir adalah kondisi saat ini, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Baik, selanjutnya tujuan dan dampak program. Yang pertama itu ada mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang kemudian adalah meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Yang diharapkan adalah guru mengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Kemudian peserta didik di Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Kemudian pengantar lakukan modul 2.1. Jadi kakak-kakak semuanya nanti sebelum kita lanjutkan, ini saya mengingatkan kepada kakak-kakak semuanya, mungkin nanti dapat membuat video pembelajaran selama 30 menit, ini tanpa edit kayak. Tanpa edit selama 30 menit, nanti kakak buat video pembelajaran yang ada di sekolah kakak masing-masing. Kemudian selanjutnya pembelajaran 1 yaitu konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Lakukan pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Tugas dari Bapak Ibu atau kakak-kakak semuanya merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah, di tempat kakak-kakak atau Bapak Ibu berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Silahkan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai apa yang Bapak Ibu sedang lakukan. Kemudian selanjutnya, berikut ini aspek teknik yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam tugas praktiknya adalah yang pertama, praktikkanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti,
dan penutup. Rekam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Kemudian sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Bapak Ibu dapat menggunakan penyanggah 3 kaki dengan sudut pandang tetap atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Kemudian selanjutnya, suara guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel atau mic ya. Kemudian selain itu, Bapak Ibu dapat melakukan secara online, di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet atau Zoom. Bapak Ibu akan memanfaatkan handset dengan telepon genggam yang terhubung online dengan rekaman melalui aplikasi tersebut. Tentu saja rekaman visual juga dapat dengan device yang online. Kemudian selanjutnya unggah perencanaan pembelajaran RPP. Nanti kakak-kakak semuanya akan mengunggah RPP sesuai video pembelajaran atau video yang kakak buat nanti. RPP atau modul ajar dan link rekaman pembelajaran di LMS. Nanti dapat kakak tautkan di LMS-nya. Kemudian batas waktu pengunggahan itu pada gelombang 1 ini adalah sekitar tanggal 8 Oktober 2024. Ya, pada saat elaborasi isi modul 2.1. Kalau gelombang 2-nya sekitar tanggal 22 Oktober. Jadi kita ini sekarang ini pada posisi kita Kak, yaitu pada gelombang 1 kakak semuanya ya. Nanti video ini akan kita diskusikan pada saat ke pertemuan tatap muka nanti Kak. Kemudian selanjutnya pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan PKG PJOK. Kemudian mari kita mulai dengan pemetaan harapan tantangan dari kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Kemudian mari kakak-kakak semuanya sama-sama kita mengisi, yaitu mari kita sama-sama kita memetakan harapan dan kekhawatiran kakak semuanya. Apa yang harapan Bapak atau kakak-kakak semuanya ingin dapat selama pendidikan PJOK ini. Kemudian silakan buat nanti kita kirimkan link Jamboardnya. Kemudian yang kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya bagaimana kakak-kakak atau Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapannya, dan mengatasi tantangan. Baik kakak-kakak semuanya, saya akan mengirim yaitu link Jamboardnya. Nanti kakak-kakak dapat membuka semuanya, silakan diisi Kak ya. Halo Kak. Halo. Oke Kak. Itu Kak Rinaldi masih resen nggak? Pencet itu Pak pas mau aktifkan suara apa nih mic. Ya silakan Kak buka dari link Jamboardnya. Halo Kak Doni. Iya Kak. Silakan. Tadi itu kan kami disuruh buat video pembelajaran itu. Iya Kak. Nah, jadi yang kami unggah itu RPP yang satu mata pelajaran itu yang kayak RPP 1 lembar gitu ya Kak? Oh nanti RPP-nya nanti Kak diunggah tuh yang 1 kali pertemuan Kak pada saat video pembelajaran. Nanti yang diunggah. Jadi kita yang membuat video ini kita praktek di lapangan atau kita materi menjelaskan di dalam kelas saja Kak? Oh itu kan gini Kak, nanti kakak buat RPP 1 lembar sesuai materi yang ingin kakak sampaikan. Lalu nanti kakak rekam video pembelajaran atau praktik pembelajaran sesuai RPP yang kakak buat Kak. Baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas. Oke. Seperti itu Kak. Jadi kalau kita prakteknya di luar berarti kita videokanlah di luar dari. Iya betul. Oke, terima kasih Kak. Oke, sama-sama Kak.
Sudah bisa ada yang buka link Jamboardnya, Kak? Masih jaringan Kak di sini. Jadi nggak ya? Agak berat dia Pak untuk membukanya Pak. Iya. Dia linknya itu kayak gimana ya? Linknya itu kayaknya KB-nya besar gitu. Jadi agak kayak patah-patah gitu dia modelnya. Patah. Ini kalau ini kakak mungkin semuanya menggunakan laptop, Pak? Pakai HP saya Pak. HP. Tapi kalau dapat diusahakan gunakan pakai laptop, Kak ya. Saat ini memang laptop saya sedang bermasalah Pak, lagi rusak Oh gitu. iya, 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 iya. Pak. Coba Pak kirimkan linknya Pak melalui WA grup Pak. Mana tahu Oh, lebih iya, iya. ini. Baik, baik. Bentar, Kak ya. Halo Kak Doni. Iya, iya, Kak. Silakan. Tadi itu kan kami disuruh buat video pembelajaran itu. Iya, Kak. Nah, jadi yang kami unggah itu RPP yang satu mata pelajaran itu yang kayak RPP satu lembar gitu ya Kak? Oh, nanti RPP-nya nanti Kak diunggah tuh yang 1 kali pertemuan, Kak, pada saat video pembelajaran. Nanti yang diunggah. Jadi kita yang membuat video ini kita praktek di lapangan atau kita materi menjelaskan di dalam kelas saja Kak? Oh, itu dia gini Kak, nanti Kakak buat RPP 1 lembar sesuai materi yang ingin Kakak sampaikan. Lalu nanti Kakak rekam video pembelajaran atau praktek pembelajaran sesuai RPP yang Kakak buat, Kak. Baik itu di dalam kelas ataupun di dalam di luar kelas. Oke. Seperti itu, Kak. Jadi kalau kita prakteknya di luar berarti kita videokanlah di luar dari. Iya, betul. Oke, terima kasih Kak. Oke, sama-sama, Kak. Sudah bisa ada yang buka link Jamboardnya, Kak? Masih jaringan Kak di sini. Jadi nggak ya? Agak berat dia Pak untuk membukanya Pak. Iya. Dia linknya itu kayak gimana ya? Linknya itu kayaknya KB-nya besar gitu. Jadi agak kayak patah-patah gitu dia modelnya. Patah. Ini kalau ini Kakak mungkin semuanya menggunakan laptop, Pak? Pakai HP saya Pak. HP. Tapi kalau dapat diusahakan gunakan pakai laptop, Kak ya. Saat ini memang laptop saya sedang bermasalah Pak, lagi rusak Oh gitu. iya, iya. Iya, iya. Pak. Coba Pak kirimkan linknya Pak melalui WA grup Pak. Mana tahu lebih ini.
Baik, baik. Bentar Kak ya. Sudah Kak? Sudah bisa dibuka aksesnya? Dia harus login emailnya dulu, Kak. Ya, menggunakan ID belajar Kak. Jadi masukkan ke sign up with email ini Kak ya. Iya, iya, langsung masuk terus. Oh, pakai ID belajar masukkan Kak? Iya, betul. ID belajar Kak, ID kita. Oke Kak. Kalau sudah Kak berarti apa nih Kak? Open Gmail Kak? Ya, langsung open Gmail, langsung buat komentar gitu Kak. Ada komentarnya. Punya Yuni tak bisa. Bisa dibuka Kak? Enggak tahu Pak ini Pencet kemana loginnya Kak, tapi Ya. tak bisa-bisa. Udah dipencet kan loginnya, tapi tak bisa-bisa. Ya. Oke, bentar Kak ya. dia login langsung masuk ke Gmail kita Kak, tapi nggak ada di kotak masuk informasi apanya Kak. Ada masuk tampilan situ Kak? Apa Kak? Ada tampilan situ, ada 3 pertanyaan gitu Kak. Enggak Kak, tadi udah masuk dari Gmail langsung pergi dibawanya ke Gmail ID belajar Kak. Ya. Iya.
Kak Yesi sudah masuk, Kak? Dalam proses. Oke, silakan, Kak. Halo Kak, Iya, Kak. tampilannya kayak mana Pak? Kak, Apa tuh, Kak? di sini kan udah Wahyu cari nih. Ya. Baru tampilannya Hello Wahyu di Sematugah, what do you do? Baru suruh milih produk manajemen, student, apa nih? Marking, edukasi. Itu Kak, yang kayak gitu, bukan? Bukan, Kak, dia begitu kita langsung buka linknya, biasanya langsung terbuka atau langsung ke link Jamboard, Kak. Oh, kalau kami enggak, Kak, yang kata Kak Wahyu tadi yang jumpa, Kak. Ya. Berarti enggak, kakak-kakak semua sudah bisa semua, Kak? Ada yang tidak bisa? Punya unit tak bisa, Kak. Ini masih nengok ya. Ditekan link itu, Mana-mana Kak, perginya. buat Bentar. before you join program esimulasi ya, Kak. Baik, Kak, gini aja, Kak, mungkin kendala jaringan atau mungkin belum bisa kakak semuanya, nanti kita mungkin ke pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan di Jamboard ya. Mungkin dapat di kolom chat aja, Kak, atau di kolom chat aja, Kak, itu ada 3 pertanyaan, nanti sekali 3 tolong diisi, Kak, ya, dijawab, Kak. Oke Pak, kolom cek aja Pak biar gampang Pak. Boleh, silakan. Silakan, Kak. Isinya Itu di kolom chatnya aja, Kak. boleh di kolom chat aja, Kak. Nanti buat sebut nanti Oh, kan namanya kan nanti buat 3, Kak. Nah, ada 3 pertanyaan, Kak, ya. Apakah dan harapan itu dapat didapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini. Kemudian apa yang mungkin menjadi tantangan dapat mencapai harapan Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana Bapak Ibu atau kakak semua dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapannya dan mengatasi tantangan. Oke, silakan, Kak. Kita beri waktu sekitar 15 menit, Kak, ya. Oke, Kak.
Oh Pak, saya mau bertanya nih Pak. Ya silakan Kak Rinaldi. Melenceng sedikit nih Pak. Saya tanya itu gini Pak. Jadi sebenarnya itu saya ini kan sebenarnya sedang kuliah nih Pak. Iya. Tapi di sekolah saya tuh saya kan mengampu pelajaran PJOK. Cuman saya kan jurusannya itu PGSD nih Pak, karena di daerah sini khususnya di daerah Talang Mandau itu belum ada kan Pak untuk betul. Jurusan PJOK. Jadi ini saya ikut di sini tidak masalah Pak. Oke, baik Kak. Sebetulnya menurut saya ini sebenarnya kakak tidak salah untuk ikut. Malahan kakak itu beruntung saya bilang. Karena kan tidak semua kawan-kawan kita mungkin yang mengikuti PKG PJOK ini, mungkin Kak Rinaldi mungkin sedang mengikuti jurusan mungkin PGSD, mungkin dapat menambah ilmu, dapat mengetahui pemahaman tentang pembelajaran yang itu PJOK yang sebenarnya. Jadi menurut saya itu Kak Rinaldi itu tidak masalah. Karena ini di data semua kakak-kakak semua itu diambil dari panitia, mungkin dari dapodik kita semua, dari dapodik sekolah. Makanya mungkin sebenarnya ini di awalnya peserta itu harus yang linear Kak, yang harus linear itu sesuai dengan jurusannya. Namun keterbatasan mungkin guru PJOK, apalagi di daerah pelosok-pelosok, minimnya guru PJOK, makanya mungkin di beberapa sekolah ada yang mengampu PJOK tapi dia bukan jurusan PJOK. Mungkin ada mata pelajaran agama atau PAI atau mata pelajaran yang lain sebagainya atau berkelas. Itu tidak masalah Kak. Mungkin menurut saya itu karena tetap harus mengikuti ini selama kegiatan ini Kak. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya. Iya Kak. Nanti satu lagi Kak, nanti setelah ini kita akan selama beberapa minggu ke depan nanti di bulan Oktober kita akan mengadakan tatap muka Kak ya, yaitu mungkin tempatnya akan disesuaikan oleh panitia nanti. Tatap muka itu selama lebih kurang 1 minggu Kak. Nanti kita situ ketemu semua. Mungkin selama ini kita tatapnya hanya di ruang Zoom saja. Mungkin pada saat di bulan Oktober nanti kita akan ketemu semua Kak. Oke Kak, silakan ikut saya, tetap semangat Kak. Berarti itu nanti lokasinya sesuai dengan daerah masing-masing gitu Pak ya? Kemungkinan nanti daerahnya nanti ditentukannya oleh panitia Kak. Mungkin panitia dari BGP menentukan atau mungkin bisa jadi dari dinas masing-masing kabupaten kota. Seperti itu. Oke baik Kak, kita lanjutkan. Mungkin sudah ada beberapa yang mengisi jawabannya, yaitu harapan dan kekhawatiran kakak-kakak semuanya. Mungkin di antara kakak semuanya ada yang ingin memberikan tanggapan, jawaban, silakan Kak. Silakan Resen. Silakan Kak. Mohon izin kakak semuanya, untuk kegiatan kita mungkin dapat mengaktifkan kameranya, membuka kameranya selama kegiatan Zoom kita Kak. Oke baik, terima kasih Kak. Oke, dari kakak semuanya ada yang mungkin memberi tanggapan atau memberikan jawaban dari pertanyaan dari 3 harapan dan kekhawatiran kakak-kakak semuanya. Maaf Kak, Yuni kalau aktifkan kamera di laptop ini tak bisa. Soalnya di HP Yuni itu untuk hotspot, jaringan di bukit ini agak susah Pak. Susah, oke siap nggak apa-apa. Maaf ya Pak. Oke, tak apa dimaklumi. Ya silakan kakak-kakak, ada yang ingin menanggapi Kak? Ini sudah banyak, ada jawabannya pertama dari Kak Sani, ada dari Kak Rinaldi sudah memberikan jawabannya, lalu Kak Saiful dan ada dari Kak Sri Mahyuni, Kak Sadam Hussein. Oke, coba kita mulai dari Kak Sani dulu lah, Kak Sani. Silakan Kak Sani. Halo Kak Sani.
kedengaran Pak? Oke, siap. Silakan Kak Sani. Apa harapan dan kekhawatiran Kak Sani? Ya. Kalau saya dulu tentang tantangan dulu Pak ya. Ya, silakan Kak. Kalau untuk tantangan, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan? Satu, tantangan dalam mencapai harapan. Dalam manajemen waktu, karena pada saat ini juga bersamaan saya sedang mengikuti PPG ya. Ya, PPG guru tertentu. Yang keduanya mungkin kondisi kesehatan yang mulai terganggu akibat banyaknya rutinitas pokok dan tambahan yang secara serentak dilaksanakan. Itu kalau untuk tantangannya Pak. Ya, silakan. Ya. Kemudian kalau untuk bagaimana cara berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapan dan mengatasi tantangan. Yang pertama, saya akan mencoba semaksimal mungkin manajemen waktu saya supaya semua kegiatan yang diikuti tercover dengan baik. Yang kedua, saya berusaha semaksimal mungkin manajemen waktu saya supaya semua kegiatan yang diikuti tercover dengan baik. Yang kedua, saya berusaha semaksimal mungkin menjaga kondisi fisik dan rohani agar tetap sehat. Ya, mungkin itu saja Pak. Oke, terima kasih yang lain. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari kakak-kakak lain ada yang bisa silakan menanggapi atau memberikan jawaban. Apa harapan dan kekhawatiran kakak selama mengikuti program PKG PJOK ini? Mungkin dari Kak Yesi Suhaira bisa memberikan tanggapan Kak? Atau dari Kak Saiful ingin memberi tanggapan, silakan Kak. Kak Yesi, ada Kak Yesi? Oke Kak, baik Kak. Ya silakan Kak Saiful. Kalau harapan itu dapat berkolaborasi dengan kawan sesama guru PJOK dengan menambah ilmu dan dengan metode pembelajaran yang lebih simpel lagi dalam melakukan pembelajaran PJOK kepada murid. Mungkin kekhawatiran saya juga terkadang masalah jaringan. Maklumlah Pak, kami di sini kan kadang jaringannya hilang, kadang timbul. Terus yang kedua itu manajemen waktu Pak. Mungkin bukan kita masing-masing, mungkin ada yang telat mungkin saat itu, ada yang tidak bisa karena kondisi jaringan. Itu yang kekhawatiran Pak. Tapi harapannya saya mungkin dengan teman-teman yang lain juga bisa saling berkolaborasi dengan Fasil agar materi-materi yang Fasil berikan dapat kami lakukan dan dapat kami implementasikan di sekolah masing-masing meskipun sarana prasarana yang masih kurang memadai. Terima kasih Kak. Baik Kak Saiful, terima kasih atas tanggapan dan jawabannya. Baik kakak-kakak semuanya, jadi keharapan dan kekhawatiran kakak semuanya mungkin ya tentunya berbeda-beda ya. Mungkin seperti yang disampaikan oleh Kak Sani pertama tadi adalah mungkin kekhawatirannya itu pertama dia mungkin mengikuti sama juga dengan mengikuti piloting PPG. Mungkin di kakak semuanya sudah ada pemberitahuan yang disampaikan oleh tadi panitia dari BGP, yaitu langsung disampaikan oleh Ibu Bestari, yaitu sudah selaku ketua BGP Riau, menyampaikan memang untuk pada saat yang bagi peserta yang mengikuti PPG itu dapat mengikuti kegiatan PKG PJOK. Karena mengikuti PPG ini dia cuma hanya mengerjakan atau mengerjakan modul ya Kak ya, bukan tidak Zoom atau tidak bertatap muka atau tatap maya. Selanjutnya
harapan untuk kakak semuanya atau yang ingin kakak sampaikan tadi dengan kakak Sandi dan kak Saiful, mungkin dapat memaksimalkan waktu, terus juga mungkin dapat berkolaborasi dengan rekan-rekan semuanya dari kakak-kakak semuanya, baik dari kakak-kakak yang ada mungkin di Bandar Laksmana dan juga kakak-kakak yang ada di Talang Mandau. Kita dapat berkolaborasi, kita dapat belajar bersama dan kemudian sharing dan saling tukang pikiran atau berbagi praktik pengalaman belajar yang kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Oke, terima kasih Kak. Kemudian selanjutnya Kak, yang terakhir kita akan kesepakatan sudah, kemudian dilanjutkan kita dengan tatap modul 1.1 Kak ya. Kita lanjut 1 jam JP lagi, lebih kurang. Sudah nampak di layar Kak? Belum, Kak. Udah. Belum muncul. Siapa? Oke, izin Kak Saiful bisa mematikan mic-nya biar tidak terganggu dengan teman-teman yang lain. Oke, baik, terima kasih Kak Saiful. Baik kakak-kakak semuanya, kita lanjutkan yaitu modul 1.1 yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri PJOK. Kegiatan ini dilakukan pada Tatak Maya 1 elaborasi 1. Kemudian, halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keberpihakan pada murid. Kemudian agenda pada kali ini adalah yang pertama, mengenal refleksi, mengapa dan apa, kemudian analisis cerita. Kemudian selanjutnya belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Kutipan dari Albert Einstein. Selanjutnya, mengenal refleksi, mengapa dan apa. Baik kakak semuanya, pada kesempatan ini kita mengenal refleksi, mengapa pentingnya bagi untuk kita melakukan refleksi. Lalu apa itu refleksi dan apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Kemudian selanjutnya tindakan seorang guru. Tentunya kita di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah kita, tindakan rutin yang kita lakukan yang pertama adalah mengabsen. Lalu menyampaikan materi, kemudian meminta murid berbaris, dan memberikan kalimat instruksi dan lain sebagainya. Lalu refleksi perbaikannya contohnya adalah tindakan refleksi yang kita lakukan adalah mengabsen dengan cara yang berbeda. Mungkin sekarang sudah banyak cara-cara unik yang bisa membuat suasana belajar itu makin senang atau ceria ya. Selanjutnya menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Kemudian selanjutnya meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Dan yang selanjutnya memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Dan selanjutnya adalah dan lain-lain. Itu adalah tindakan refleksi atau perubahan yang selama ini mungkin yang sering kita lakukan. Seperti itu kakak semuanya ya. Selanjutnya 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Yang pertama memiliki fokus pada tujuan dan konsekuen dari proses pengajaran yang kita lakukan. Lalu yang kedua menggunakan siklus, monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Yang ketiga menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dari penelitian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi
dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Yang terakhir, berusaha mengembangkan praktik mengajar secara kreatif dan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah tercapai. Kemudian selanjutnya analisis cerita. Baca cerita berikut ini. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga adalah guru sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda sehingga apa murid harus melompat untuk menembakkan bola ke ring basket. Kemudian tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknis menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada pelemparan awal mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan, dorongan dari lengan. Maka mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Kemudian selanjutnya kakak ya, pertanyaan, ini ada pertanyaan, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Bapak atau Ibu atau kakak selama ini. Lalu apabila Bapak Ibu menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan? Nanti jawabannya kakak-kakak semuanya nanti jawabannya di LMS ya kayak nanti isinya di dalam LMS. Selanjutnya mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal. Kemudian nanti kita lanjutkan nanti sampai ketemu pada saat tatap maya selanjutnya. Lalu pada sesi ini Bapak Ibu peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Dan kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Baik kakak-kakak semuanya, nanti ada tugas-tugas mungkin yang dapat kakak kerjakan itu ada di LMS ya semua kak ya. Dapat kakak buka nanti LMS-nya mungkin dari malam ini silakan nanti dicermati kak ya, dibaca, nanti itu perhatikan due date atau batas waktu pengiriman tugasnya kak. Nanti dibuka dari modul dari modul orientasi, pendahuluan sampai modul 1.1. Baik kakak-kakak semuanya, sebelum kita lanjutkan ada mungkin pertanyaan dari kakak-kakak semuanya. Sebelum kita akhiri kegiatan kita pada sore hari ini. Silakan Kak. Halo Kak. Halo. Halo. Silakan Kak, apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri kegiatan kita pada sore hari ini? Mungkin kakak-kakak sudah ada yang membuka LMS, nanti silakan kerjakan tugas-tugasnya yang ada di LMS Kak ya. Perhatikan due date-nya atau batas waktu pengirimannya Kak.
Oke, Kak. Ya, baik kakak-kakak semuanya. Sebelum kita akhiri kegiatan kita, mungkin kakak-kakak semuanya dapat mengaktifkan kamera sebelum kita menutupi kegiatan kita pada sore hari ini. Oke, Kak, baik Kak. Tidak terasa Kak ya, kita sudah masuk waktu selama 1 jam lebih Kak ya. Mungkin karena tadi keterbatasan waktu, mungkin kesibukan kita masing-masing, mungkin dari pulang mengajar tadi Kak ya, langsung mungkin rumah, mungkin ada yang jauh dari rumah tempat tinggal pada tempat sekolah, mungkin merasa capek atau lelah dan dilanjutkan dengan kegiatan Zoom atau kegiatan PKG PJOK ini Kak ya. Penting tetap semangat Kak, kita ikuti saja kegiatan ini. Nanti semua nanti kakak perhatikan tugas-tugasnya atau LMS-nya, nanti dibuka LMS-nya Kak ya. Silakan buka LMS-nya. Sini ada yang belum login LMS Kak, sudah semua Kak ya? Sudah Pak. Sudah semua Kak ya, baik. Kemudian untuk bagi kakak-kakak semuanya, bagi yang belum mengunggah surat fakta integritas dan surat izin atasan, mohon kiranya kakak-kakak semuanya dapat mengunggah di tautan LMS-nya Kak. Nanti silakan baca-baca, buka kembali modul LMS-nya, silakan nanti apa yang perlu dikerjakan, silakan dibuka LMS-nya Kak ya. Baik, terima kasih kakak semuanya. Pada kesempatan ini sebelum kita akhiri, mungkin Sudi kiranya, oke Kak, sebelum kita akhiri Kak, ini saya lupa tadi di awal tadi Kak ya, mungkin kita harus memilih ketua kelas kita Kak. Mungkin dari kakak-kakak semuanya kira-kira siapa yang bisa kita pilih ketua kelas kita Kak? Seperti itu Kak. Atau ada yang bersedia Kak? Pak Sani. Oke, Kak Sani. Enggak usah. Banyak nih tugas ini. Jangan macam yang baru tuh. Pukul aja, Pak Uul. Nah, Cikgu Sani aja, Kak. Pak Uul. Semua setuju. Setuju Kak ya? Baik, baik gini Kak. Setuju. Tidak mau. Itu pribadi lagi. Bagi gini Kak, gini aja Kak, kita mungkin dari kakak-kakak semuanya memilih Kak Sani. Mungkin ada dari kakak semuanya yang bersedia Kak, bersedia menjadi ketua kelas. Nanti masuk ketua kelas ini, nanti saya juga senang berkoordinasi dengan kakak-kakak yang ketua kelasnya, seperti itu Kak. Pak Uul bagus nih Pak Uul. Nanti Pak Uul boleh juga setuju Kak? Atau Kak Sani atau Pak Uul? Pak Uul ya Pak Uul. Ya, Pak Uul boleh. Boleh. Siap Kak Ul ya, nanti kita kita saling berkoordinasi Kak ya dengan Kak Ul ya. Semangat Pak Uul. Oke, apa Kak? Baik kakak-kakak semuanya, sebelum kita akhiri, mungkin dari Kak Ul bisa memimpin doa kegiatan menutup kegiatan kita pada sore hari ini. Silakan Kak Ul. Ini ketua kelas ini Pak, Kak mau tanya tugasnya apa ini Kak? Nanti mana tahu ada kendala ya. Kalau untuk tugas ketua kelas itu cuma hanya koordinasi dengan saya Kak Antifasil, mungkin apa yang perlu disampaikan mungkin dengan kawan-kawan semuanya seperti itu Kak ya. Siap Kak ya? Siap, kalau ada yang salah mohon dibimbing ya. Oke, sama-sama kita Pak. Baik, silakan Kak Ul, silakan pimpin doa. Saya meminta Kak Ul untuk memimpin doa pada mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kakak semua, terima kasih Pak Fasilitator, Kak Doni. Sebelum kita akhiri materi kita hari ini, semoga apa yang telah disampaikan sama fasilitator Kak Doni semoga bermanfaat, dan mungkin bagi ada yang kendalanya jaringan dan segala macamnya bisa juga menghubungi sama fasilitator kita.
Baiklah, sebelum kita akhiri, dalam kabarnya kita berdoa menurut agama dan doa dimulai. Doa selesai. Baik, oke, baik, terima kasih Kak Uul. Kira-kira siapa yang bisa mengambil sesi foto bersama nih Kak, foto gambar kita Kak? Kak Yesi itu Kak. Oke, silakan kakak-kakak bisa mengaktifkan kamera, Kak Sri Mahyuni, Kak Usni Tamrin, Kak Penny, dan Kak Wahyu. Silakan Kak. Laptop kami nggak bisa Kak, hidup kamera. Oh, nggak bisa. Oh iya. Iya. Kak Penny, silakan aktifkan kameranya Kak. Kak Wahyudi. Punya saya juga Pak, nggak bisa kameranya. Oke. Lagi di otak-atik ini nggak bisa juga. Pak. Kira-kira siapa yang bisa ambil foto dokumentasi kita Kak? Screenshot aja Pak, pakai HP. Oke. Baik. Baik, saya ambil pertama Kak ya. Kita mulai ya. Jadi sesi foto kita pada coba ya. Bentar. Baik, kita mulai, kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke, foto semangat Kak. 1, 2, 3. Oke, bentar Kak ya, kita langsung ke dokumentasinya Kak. Baik Kak, terima kasih pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kakak semua dapat mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS dan sampai ketemu di tatap maya berikutnya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.